Indra, adakah keterkaitannya antara kabulnya sebuah doa dengan vibrasi? Gimana caranya menghadapi orang yang vibrasinya rendah? Kalau kabulnya doa dengan vibrasi itu, kalau yang saya rasakan tuh sangat luar biasa. Jadi saya ini sebenarnya agak kurang setuju dengan law of attraction ya. Karena kalau kita baca buku Jadi Secret itu kayak seperti menyingkirkan peran Tuhan itu loh. Tapi jadi segala sesuatu itu tergantung yang kita pikirkan. Tapi justru yang saya lihat vibrasi ini lebih mewujudkan hukum ini apa hukum unpredictable atau hukum yang kalau dalam Islam apa rezeki yang tidak rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu. Jadi vibrasi itu justru bisa menghasilkan uh, kabulnya doa. Karena satu, adanya kedamaian, adanya pikiran positif, ada yang namanya pencerahan. Itu bisa membuat doa itu menjadi kabul. Tapi yang membuat doa itu lambat terkabul adalah kemelekatan sebenarnya. Jadi misalnya kita sholat duha, karena sholat duha tuh, kalau rezekiku tertahan di langit, turunkanlah itu. Kalau tertahan di bumi, angkatlah. Gitu itu doanya kan. Kalau sedikit, berbanyaklah. Tapi kan itu kalau misalnya doa itu dilakukan dengan kemelekatan, itu kayak sepertinya Tuhan tuh kayak dikejar buru-buru gitu. Ayo buruan Tuhan, buruan ya Allah gitu. Seperti apa namanya ya, mendikte Tuhan itu. Tapi kan ketika seseorang itu mengalami kedamaian, mengalami vibrasi yang tinggi, dia akan melepaskan. Jadi doa itu seperti busur panah ditarik, ini doanya nih. Dia khusyuk berdoa, lalu diarahkan ke targetnya, apa target kita, lalu kita lepaskan. Gitu. Maka kalau ada dulu siapa Habib Novel Al Idrus dia bilang katanya kurangi mikir banyakin zikir. Maksudnya ketika kita udah zikir udah ibadah lalu kita udah berdoa ya udah lepaskan, jangan dipikirin ntar cara dapatnya bagaimana, nanti kapan dijabahnya. Nah, itu tidak usah dipikirkan, itu dilepaskan. Makanya melepaskan kemelekatan itu adalah salah satu cara untuk menggapai doa. Misalnya kita doa ya Allah berikan saya uang 1 miliar, 100 juta misalnya. Mungkin zaman dulu, sekarang ini 100 juta besar. Kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi. Ya contohnya dulu aja, kita punya mungkin ingin punya duit 5 juta atau 2 juta gitu. Ternyata 2 juta, 5 juta juga sekarang tidak begitu besar sekali gitu. Nah, jadi kita minta hal-hal yang global lah. Rezeki yang lapang, ya seperti itu kan. Jadi kadang-kadang kalau wali-wali itu kan doanya, ya yang terbaik menurutmu ya Allah gitu. Itu kan engkau aja yang mengatur. Kalau yang ngatur saya suka berantakan gitu kan. Gitu. Nih, ya maaf nih. Gimana caranya menghadapi orang yang vibrasinya rendah? Nah, kalau vibrasinya rendah itu biasanya kita gampang terpengaruh. Misalnya kita tidak suka bola, tapi teman-teman kita suka bola. Misalnya. Mau nggak mau kita tengah malam yang tadi nggak suka bola jadi nonton bola. Nah, karena vibrasi teman-teman kita ini besar. Jadi sekitar kita ini besar lalu mempengaruhi kita. Begitu juga kalau kita vibrasi kita rendah misalnya. Lalu teman-teman kita rendah juga, dia melakukan hal-hal yang buruk misalnya. Contohnya, mohon maaf misalnya minum minuman, ya kan? Minuman keras, tawuran. Nah, itu biasanya tadinya kita anak baik-baik, ya, dididik sama orang tua kita baik-baik karena vibrasi kita rendah. Nah, kita mudah terpengaruh, gitu. Mudah terpengaruh. Maka kita tingkatkan vibrasi kita. Sehingga bukan kita yang terpengaruh mereka, tapi mereka yang terpengaruh oleh kita. Nah, tadi kan sudah ada tingkatan-tingkatannya ya. Lagi nih. Selamat malam Kak, ingin bertanya bagaimana mengatasi, udah ya, Aspiakas dini. Yos, makanya emosi tersebut harus divalidasi baik oleh diri sendiri or orang lain, bukan dihakimi. Ada namanya pengakuan dosa, pertobatan dan penerimaan talqin untuk memvalidasi emosi negatif tersebut. Nah, ya itu.
Jadi kita harus, ketika kita punya masalah, ya kalau dalam ajaran agama Katolik ya, yang ada pengakuan dosa, ya kan pengakuan dosa justru ke orang-orang yang kompeten ya, atau ke orang-orang yang benar-benar mengerti masalah rohani gitu. Nah, jadi curhat ke situ, jangan curhat ke orang yang pesimis, walaupun dia teman kita akrab gitu, tapi kalau dia sering memberikan nasihat-nasihat yang melemahkan itu tidak usah didengerin, bahkan tidak usah ditemenin, akrab-akrab aja. Makanya bersahabatlah dengan orang-orang yang membangkitkanmu gitu. Membangkitkanmu kepada Allah, kalau kata Al-Hikam kan seperti itu. Jadi perkataannya, kondisi hidupnya membangkitkan gitu, bukannya melemahkan. Jadi kita harus pilih-pilih teman. Ya kalau pilih-pilih sahabat lah, pilih-pilih teman curhat. Kalau teman ya boleh banyak, tapi nggak, yang akrab jangan semuanya. Selamat malam Kak, izin bertanya bagaimana mengatasi vibrasi energi kita yang sering naik turun setiap harinya. Apalagi kalau lingkungan kita masih toksik, jadi kita sendiri yang harus konsisten bervibrasi tinggi. Nah, toksik itu seperti apa misalnya? Pertemanan misalnya. Kalau pertemanan ya udah ganti circle lah. Circle kita ganti. Makanya sebenarnya orang yang bahagia itu adalah orang yang berani. Dia berani membuat keputusan yang tidak yang mungkin orang lain tidak suka. Kayak misalnya kita kerja di kantor yang isinya tuh tukang fitnah, penjilat atasan, lalu jelek-jelekin kita di teman kita, di atasan kita gitu. Terus sering mengkonspirasi gitu. Nah, itu sebaiknya kita keluar saja karena nanti tidak damai, tidak merasakan kedamaian. Justru ketika kita bekerja muncul rasa amarah, rasa rendah diri, tadi kan malu, rasa apatis itu segala macam muncul. Jadi vibrasi kita rendah. Atau kita misalnya tinggal tangga ke kurang bagus, ya pindah rumah aja. Atau lingkungannya kurang bagus, tapi kita bertahan. Atau misalnya punya mertua toksik gitu ya, ya kita keluar aja, kontrak lah kontrak, nggak usah dipaksakan itu. Nah kita ketemu lingkungan-lingkungan baru. Jadi sebenarnya gini tadi sudah saya katakan tadi ya, semakin tinggi vibrasi seseorang, pertemanannya itu akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi kalau kita mampu meningkatkan vibrasi kita dengan kita melepaskan hal-hal buruk di dalam batin kita, itu energi kita akan menjadi kuat. Dengan sendirinya teman-teman yang toksik, teman-teman yang suka melemahkan, teman-teman yang ya tukang fitnah itu akan terseleksi dengan sendirinya tanpa kita sebenarnya mau keluar dari situ. Tanpa kita memaksakan tuh terseleksi sendiri gitu. Merasa tidak cocok aja. Tiba-tiba kita gak ada waktu aja nongkrong sama mereka. Ya, itu mungkin teman yang merasakan seperti itu. Temennya terus berganti-ganti kan. Cari temen yang soleh-solehah, dan Nabi juga wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, dari hal rezeki yang dari tidak diduga-duga. Orang yang soleh itu bagaimana dulu? Soleh itu kan juga ada dua kan, ada soleh yang secara misalnya ritual, tapi juga ada soleh yang harus dilihat secara akhlaknya itu. Misalnya kita lihat orang soleh misalnya, dia rajin ngaji, rajin sholat, tapi suka nyalah-nyalahin orang dalam beragama, suka menghujat orang, komentar-komentarin dosa orang, suka gibah gitu kan. Nah, itu sepertinya juga jangan kita temenin dulu gitu. Jangan kita temani. Walaupun misalnya ibadahnya biasa-biasa aja, tapi kok dia tidak usil sama orang, akhlaknya bagus, ya kan? Orangnya ya cuman malas aja kali ya. Tapi akhlaknya bagus itu lebih baik kita temenin yang model-model begitu. Jadi bukan masalah soleh atau enggak ya. Tapi tadi dikatakan bersahabatlah dengan orang yang perkataan dan kondisinya membangkitkanmu gitu. Begitu. Ada lagi? Ayo nih, banyak teman-teman baru.
Apakah kita bisa membantu keluarga sendiri, misal adik, kakak, orang tua yang bervibrasi rendah, berubah lebih baik? Caranya bagaimana ya? Bisa. Saya sudah membuktikan. Kayak enak nih. Jadi kita kita rubah diri kita aja. Kita rubah diri kita dulu. Kalau kita masih merubah diri kita, itu vibrasi itu pasti nempel lah ke orang lain. Atau berdampak lah ke orang lain. Ujungnya tadinya kita dianggap remeh oleh ibu kita, bapak kita, kakak kita, itu kalau vibrasi kita semakin meningkat, kita mengalami apa namanya pencerahan, pemikiran, mengalami kedamaian, perasaan sukacita, kita hilangkan kemarahan dalam diri kita, mampu melepaskan itu semua, yakin aja keluarga kita akan ikut kita. Banyak yang dulu mungkin ada beberapa teman di sini ya, yang dulunya itu tidak suka dengan saya, tidak suka dengan saya tuh hampir setiap hari tuh menjelek-jelekin saya lah, memfitnah, bukan memfitnah apa namanya, pokoknya ada berita baik tentang saya itu dia tuh kasih kontranya. Tapi sekarang justru dia menjadi orang teman saya yang banyak nanya-nanya, banyak curhat segala macam gitu. Tapi justru ketika orang itu vibrasinya rendah, lalu kita tanggapi dengan vibrasi rendah juga, jadi akan menjadi tolak menolak, akan terus perang-perang juga gitu. Tapi kalau kita vibrasinya tinggi, yang memberikan hal-hal positif, walaupun dia negatif pada kita, itu bisa loh dia terpengaruh gitu. Terpengaruh justru jadi nurut sama kita tuh bisa. Itu banyak banyak hal itu, banyak yang terjadi. Banyak orang-orang yang dulunya beda pendapat sama saya ya seiring berjalannya waktu ya jadi nurut, kita bukan nurut ya bahasanya, ya ikutlah gitu. Yang penting kita benahi diri kita dulu. Kalau kita bisa benahi diri kita, ya tadi saya bilang dengan sendirinya kok, konspirasi alam. Jadi vibrasi kita ini kan ditangkap oleh semesta ya, mungkin tadi Mbak Riri ini juga mungkin belum melihat diskusi yang sebelumnya. Jadi vibrasi kita ini ditangkap oleh semesta lalu dilepaskan kembali. Jadi kalau vibrasi kita negatif terus, maka semesta ini akan menangkapnya dan melepaskannya lagi dengan hal-hal yang negatif, di peristiwa-peristiwa negatif atau orang-orang yang negatif juga di sekitar kita. Tapi kalau kita memunculkan vibrasi positif terus-menerus, semesta ini akan menangkap di database-nya dan kemudian dilepaskan mau tidak mau dengan konspirasi alam, bahasa gitu. Konspirasi alam semesta ini semua ikut kita, semua akan ikut kita. Yang penting itu tadi tetap berada di vibrasi yang tinggi. Nah, saran saya tuh vibrasi tinggi itu yang 550, 540, 600 itu apa? Cinta, belas kasih, pemaaf, sukacita. Jadi kita menolong orang itu tanpa syarat. Lalu ada kedamaian, jadi kebahagiaan, pasrah, perasaan yang damai. Kalau kita berhasil memunculkan itu, maka bertahan di 500, 600 ya. Cinta, sukacita, kedamaian, insya Allah semuanya akan ikut kita. Apa? Kak, izin mau nanya, kalau kita ketemu lingkungan toksik yang suka merendahkan orang, namun itu di lingkungan kerja gimana? Sedangkan kita sendiri butuh. Nah, kalau lingkungan kerja, misalnya kita kalau kita keluar kita nggak ada kerjaan, kita maksudnya kan gitu kan, lagi butuh kerja. Nah, pertanyaannya gini, tadi kan saya bilang orang yang vibrasinya buruk atau hal-hal pikiran positif, pikiran negatif dan perasaan negatif, dia akan mengundang orang-orang yang negatif juga atau peristiwa-peristiwa yang negatif juga. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kita buruk, ya itu tidak perlu kita atasi sebenarnya. Cukup kita mengatasi diri kita. Kalau kita nggak sanggup ya kita keluar. Kalau kita nggak sanggup ya kita nggak kuat nih. Kita cuman demi menjaga kesehatan pikiran saya gitu, kesehatan mental saya keluar. Untuk mempertahankan saya tetap berada di vibrasi yang tinggi. Tapi kalau kita mau bertahan ya udah cuekin aja, mau difitnah kayak tadi saya juga bilang kan, banyak teman-teman saya atau orang-orang yang kontra sama saya. Justru ketika saya damai-damai aja menghadapi dia, ya jadi pro gitu loh. Jadi pro dengan sendirinya. Jadi kita jangan, tadi kan katakan, jangan diekspresikan,
Jadi pikiran negatif atau perasaan marah atau yang lainnya jangan diekspresikan, jangan cari pelarian, seperti itu. Jangan dilampiaskan, jangan diekspresikan, jangan cari pelarian, jangan dilampiaskan. Tapi dilepaskan saja dari diri kita, gitu. Sehingga kita bisa memunculkan aura yang lebih tenang, ya kan? Aura yang lebih damai, sehingga orang-orang jadinya, aduh, gue mau fitnah dia nggak enak lagi, mana orangnya asik, gitu. Mana orangnya kasihan, gitu. Jadi orang tuh kasihan aja sama kita, gitu. Punya welas asih jadi orang ke kita, gitu. Tapi kalau kita matanya jutek, ya kan, mulut kita apa namanya membalas itu, dihina kita balas hina lagi, itu justru ya kita kan semakin vibrasi kita sama-sama jelek dengan dia. Jadi rusak itu lingkungan pekerjaan kita. Seperti itu. Apakah harus total bersih dari vibrasi negatif untuk menarik vibrasi positif, Bang? Jadi kalau kita bersih total itu tidak bisa. Bahkan siapa di sini kan kalau katanya Rasulullah itu kan istighfar lah 100 kali gitu. Artinya sebenarnya tuh kalau istighfar itu kalau dalam Islam itu kan membersihkan kotoran-kotoran hati ya, karena setiap kita berbuat kesalahan itu ada satu titik hitam, noda hitam. Lalu kalau istighfar hilang. Nah, istighfar itu sebenarnya dengan pelepasan itu, melepaskan itu. Tapi juga harus dengan batin. Kadang-kadang orang istighfar kan cuma pakai mulut doang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu, tapi tidak pakai batin itu. Teknik pelepasan ini ya tidak dengan kalimat, tapi dengan hati langsung gitu. Dan itu harus dilakukan setiap hari dan sedikit demi sedikit, tidak bisa total. Nah, ter efek yang dirasakan diri kita tahu. Misalnya pikiran kita yang tadinya berat, jadi terasa lebih lega, lebih tenang, lebih plong gitu. Hati kita yang tadinya nyesek atau gondok, kesel itu menjadi lebih lega. Kita merasakan lebih bahagia gitu. Itu yang efek yang dirasakan. Orang lain juga akan melihat itu. Jadi sedikit demi sedikit aja, sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung sekaligus, gitu. Kalau bisa sekaligus ya berarti luar biasa. Tingkatkan vibrasi ini bisa dikatakan tingkatan surga neraka. Enggak sih Bang, kos kan ada yang bilang neraka surga sejatinya adalah takaran emosi yang kita punya. Kalau sulit untuk bisa bersih total berarti mustahil masuk surga dong Bang. Kalau surga neraka itu kan izin Allah ya. Bahkan dikatakan bahwa kita itu masuk surga itu ya dengan syafaat Rasulullah, dengan rahmat. Ya itu karena gimana sih kalimatnya tuh? Wahai jiwa-jiwa yang nafsu mutmainah, ya, nafsu mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu kan dengan hati yang ikhlas dan diridhoi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kembali kepada Tuhan itu harusnya dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang diridhoi, dengan jiwa yang tenang, apa, nafsu mutmainah ya kalau jadi nih dalam di itu ya. Nah, itu baru kita bisa kembali kepada Tuhan dengan baik gitu. Maka sebenarnya benar tadi kata ini surga neraka itu ya kalau di tasawuf itu kan ada di batin kita sendiri ya. Walaupun kita punya harta banyak, tapi kalau hati kita itu sering sakit aja, galau, kecewa, itu berarti kita kayak di neraka kan. Tapi kalau kita bisa hidup sederhana, tapi batin kita tuh sejuk, tenang, kita ketawa-ketawa, kita sukacita, kita bahagia gitu kan. Nah itu berarti kita masuk surga dunia. Jadi surga dunia itu bukan Alexis sebenarnya. Surga dunia itu ketika batin kita tenang, hati kita itu surga dunia. Mau nanya, apa nih mau nanya? Mau nanya, apa mau nanya? Temanya gabungan teori agama psikologi yang berdampak pada sosial, komprehensif sekali. Iya, itu kan sebenarnya kan seluruh agama itu kan mengajarkan kita konsep syukur, mengajarkan kita konsep sabar ya, konsep bersyukur terutama. Kalau kita bersyukur, maka nikmatmu akan ditambah. Nah, lawan dari syukur apa? Kufur kan, kufur. Kayak mengeluh, menggerutu, ingkar gitu. Makanya kalau kita vibrasi kita mau tinggi terus ya setiap hari kita harus bersyukur sebenarnya.
Cara gampangnya kita bersyukur. Misalnya, alhamdulillah hari ini saya bisa makan enak. Alhamdulillah setiap hari saya dapat rezeki. Alhamdulillah harta saya banyak. Alhamdulillah saya masih bisa hidup. Alhamdulillah saya bisa menonton TV dengan jadi gini nih. Makanya bilang nikmat Allah itu tidak akan bisa dihitung, gitu. Tidak akan bisa dihitung. Tapi nggak salahnya dong kita hitung yang hari ini aja gitu. Nggak usah yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu gitu kan. Atau yang tidak kita pikirkan. Kita hitung-hitung aja dulu nikmat Allah. Daripada kita sibuk menghitung-hitung hal-hal yang menyakitkan kita gitu kan. Atau hal-hal yang bikin pusing, bikin galau itu. Lebih baik kita hitung-hitung nikmat yang ada aja. Misal ruangan ber-AC kan. Kalau kita ruangannya ber-AC kan, berarti kita merasakan kenikmatan di situ. Atau misalnya bisa presentasi seperti ini kan nikmat yang harus disyukuri. Atau punya teman-teman yang mendukung kita, itu kan juga harus disyukuri. Jadi kalau kita lebih banyak menghitung-hitung nikmat Allah dengan yang terhitung dengan kita aja gitu ya, itu justru secara psikologis itu bagus. Bahkan bisa jadi nikmat kita itu ditambah, kan mengundang kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Nah, kebanyakan kita kan curhat di diary ya, dulu zaman dulu kan diary kan, diary itu. Kita curhat tentang hari ini saya disakiti pacar saya, sekarang pacar saya kepergok kegiatan sama cewek lain. Lalu hari ini atasan saya membentak saya, hari ini teman kantor saya memfitnah saya gitu. Jadi kita nulis-nulis di diary itu hal-hal yang negatif, terus gitu. Curhatan-curhatan negatif yang akhirnya justru berdampak negatif juga kepada kita. Tapi kalau hari ini kita tulis yang enak-enak saja gitu setiap hari gitu, metode scripting ya, saya senang dan bersyukur, rezeki saya mudah, saya senang dan bersyukur, keluarga saya bahagia, saya senang dan bersyukur, teman-teman saya mendukung saya senang dan bersyukur. Dan gitu terus terus saya terus. Ketika kita berhasil menulis hal-hal yang positif di buku, kalau dalam buku Law of Attraction itu kan ada namanya script, metode scripting ya. Kita tulis hal-hal yang positif terus, maka itu akan lebih banyak yang hadir. Bahkan sesuatu yang belum kita capai, kalau kita syukuri, itu bisa jadi kenyataan. Saya bersyukur, saya senang dan bersyukur, saya punya uang 25 juta, walaupun duit 20 juta itu belum ada. Itu bisa jadi OTW, suatu saat datang tanpa unpredictable tadi itu. Tidak rezeki yang tidak disangka-sangka. Mau nanya apa tadi mau nanya? Ahmad, UT Ahmad. Bagaimana cara mempertahankan pikiran positif? Pikiran positif itu jadi pikiran negatif dulu ya. Pikiran negatif itu karena akumulasi tekanan perasaan. Jadi bikin beban pikiran itu. Nah, begitu juga pikiran positif, maka kita harus memunculkan dulu perasaan-perasaan positif. Berarti kita harus senang, harus bahagia terus gitu. Nah, kita harus banyak bersyukur. Setiap orang punya masalah, tapi kalau kita masalah itu terus kita memberikan atensi kepada masalah itu, kita berikan perhatian lebih kepada masalah itu, atau kegalauan, kemarahan, kebencian, dendam, itu kita terus berikan atensi atau eh, apa ya atensi secara terus menerus, maka dia akan memunculkan pikiran-pikiran negatif. Tapi kalau kita memunculkan atensi atau perhatian kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita bahagia, maka secara tidak langsung pikiran kita ini akan terus positif gitu. Makanya kita harus hindari misalnya teman kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ya kita sebisa mungkin ya kita dengerin tapi nggak usah terlalu kita ikut ikut melampiaskan atau ikut nimbrung gitu. Diemin aja. Kalau bisa ya kita jadi lelucon aja, kita jadi ketawaan. Kadang-kadang kita lagi ngomongin orang, tapi orang biar seru gitu ya, ya kita jadi bercandaan aja. Saya kita bikin bikin bukan menjadi suatu hal yang menjadi memunculkan kebencian atau kemarahan dari kita, gitu. Nah, itu jadi kita harus bisa memunculkan perasaan dulu, perasaan-perasaan positif. Maka kita akan terus ada di pikiran positif. Karena apa yang satu pikiran itu mempengaruhi perasaan itu. Maka kita kalau perasaan kita bisa terus positif, maka pikiran itu akan mengalah nantinya. Dia akan ikut positif juga. Jadi satu perasaan negatif itu bisa menciptakan ribuan pikiran dalam waktu tertentu.
Coba misalnya kita perasaan merasa apa namanya bersalah, merasa hina gitu. Pasti muncul pikiran-pikiran ribuan pikiran entah itu ingin bunuh diri atau ingin melukai orang lain atau ingin mencelakai diri sendiri atau mengisolasi diri dari orang. Muncul pikiran-pikiran gitu kan. Padahal cuma ada apa namanya satu perasaan aja, tapi ribuan pikiran-pikiran negatif itu bisa muncul dari satu perasaan yang negatif. Tapi kalau satu perasaan positif, ya pasti pikiran ikut tenang. Gitu. Karena kalau hati kita tenang, pikiran itu pasti tenang. Kalau hati kita bersyukur, ya pikiran kita pasti positif terus. Diri, Kak, bagaimana mengubah belief sistem seseorang yang sudah negatif bertahun-tahun, benci, apatis, putus asa, dendam pada keluarga sendiri. Nah, jadi gini, belief ya, atau keyakinan. Keyakinan itu kan secara definisi berarti sesuatu yang kita anggap benar. Kalau nilai itu kan sesuatu yang kita anggap penting. Nah, ketika kita melihat, contohnya misalnya yang mengatakan bahwa fisika itu pelajaran yang susah gitu. Nah, itu kan kalau diyakini oleh atlet sepak bola ya nggak tidak masalah. Tapi kalau diyakini oleh orang yang kuliah di ilmu fisika itu akan menjadi masalah. Seperti itu. Nah, kalau kita meyakini pada sesuatu yang apa namanya keluarga kita ini bermasalah, keluarga kita toksik segala macam. Nah, maka itu akan menjadi masalah buat kita. Kita akan memberikan atensi buruk di situ. Dan vibrasi kita juga akan menjadi buruk. Mungkin kita akan timbul masalah. Kok kayak bikin usaha jadi rugi terus. Kok kalau kerja ya kok masalah terus ya kan? Itu karena kita sering memunculkan keyakinan-keyakinan yang tidak baik gitu. Karena keyakinan itu sesuatu yang kita anggap benar. Bagaimana seseorang yang sudah negatif bertahun-tahun benci, ya dia harus memaafkan. Ya saya juga pernah punya perasaan-perasaan gitu kan. Tapi ya bisa kok. Tapi harus sedikit-sedikit ya. Tadi saya sudah bilang sedikit-sedikit. Kita lepaskan keyakinan itu sedikit-sedikit. Kalau keyakinan itu kan gini loh, keyakinan itu kalau dilogikakan, dia pasti akan runtuh. Makanya ada penelitian kan orang yang yakin dia punya ilmu kebal ya. Kemudian dibikin dilogikakan, kamu tuh kebal faktornya ini secara psikologi ini gitu. Secara ilmiah begini. Tiba-tiba kebalnya itu hilang karena dia keyakinan dia dilogikakan. Dan dia beberapa saat kemudian baru bisa kebal lagi. Setelah dia mengendapkan, ya dia dilogikakan, diendapkan lagi. Nah, begitu juga dengan kalau kita punya keyakinan itu kan hilang kalau kita logikakan. Nah, cara melogikakannya adalah kita harus membuat keyakinan baru dengan logika kita. Seperti itu. Jadi kita harus hilangkan itu keyakinan-keyakinan negatif. Jadi kita harus mengubah sesuatu yang kita anggap benar, kita ubah jadi kata itu salah gitu. Itu sesuatu yang salah. Nah, disitulah kalau kita secara logika kita mengatakan itu salah, maka kita bisa dengan mudah menghilangkan keyakinan itu di perasaan kita itu. Biar ini. Untuk melepaskan vibrasi rendah, ini kita akan bertahap. Lalu kapan saja sebaiknya melakukan hal ini? Apa ada waktu-waktu khusus? Atau sebaiknya lebih mengarahkan perhatian kita untuk mengingat dan mensyukuri nikmat Allah seperti yang tadi disampaikan. Jadi gini, eh, otak kita ini ada gelombangnya. Ada gelombang otak ya. Kita punya gelombang otak. Ada gelombang otak namanya beta. Gelombang beta itu adalah gelombang kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Jadi kayak kita sedang bekerja, kita sedang menganalisis, kita sedang pokoknya sedang menyetir, naik motor itu kesadaran penuh kan di situ. Kerja keras. Nah, itu gelombang kita lagi keadaan beta. Nah, kalau kita dalam keadaan gelombang beta secara waktu yang lama itu kita bisa sakit, bisa stres, bisa depresi itu karena kita terus sadaran penuh. Nah, di bawah gelombang beta itu ada namanya
gelombang alfa. Gelombang alfa itu ketika otak kita ini terasa rileks. Jadi seperti orang yang mengantuk ya, orang yang mengantuk atau orang yang sedang khusyuk dalam beribadah. Jadi ketika dia sholat, jadi kalau dia orang sholat, misalnya sholat, lalu dia pikirannya kemana-mana, dia ingat bisnis, ingat ini, berarti dia di gelombang beta tuh. Maka bisa dikatakan sholatnya tidak khusyuk. Maka orang yang khusyuk itu ciri-cirinya adalah otaknya terasa rileks. Gelombang otaknya tuh terasa rileks. Jadi bukan tidak lagi kondisi konsentrasi penuh ya, tapi sedang rileks. Kayak kondisi meditatif lah, kondisi meditatif. Seperti kita lagi main musik, atau kita lagi mendengarkan musik. Nah, itu kan misalkan rileks. Atau kita sedang sholat, atau kita sedang beribadah, sedang meditasi, ya. Kita sedang berdoa, kita sedang berzikir. Nah, itu bisa membuat gelombang otak kita menjadi rileks. Nah, ketika gelombang otak ini dalam keadaan alfa, gelombang alfa itu terasa terasa rileks, pokoknya rileks deh, pokoknya. Nggak ada beban. Nah, disitulah kesempatan kita untuk melakukan pelepasan itu dalam kondisi tenang. Makanya kan dikatakan bahwa keajaiban itu munculnya ketika sepertiga malam ya. Jadi jam 12 ke atas, jam 1, jam setengah 3 gitu. Waktu-waktu tahajud lah kalau dalam Islam ya. Waktu-waktu tahajud. Sebenarnya jam-jam segitu kalau kita tidur dulu, lalu kita bangun di jam segitu kan kondisi tenang. Bahkan dikatakan bacaan orang yang saat tahajud itu lebih berkesan itu. Nah, itu bisa menjadi cara kita untuk melepaskan emosi negatif, melepaskan perasaan-perasaan negatif. Nah, itu bisa dilakukan ketika sepertiga malam itu. Dan doa kita itu diijabah karena kondisinya gelombang otak kita sedang alfa itu. Jadi kalau lebih bagusnya itu ya sepertiga malam itu. Ketika lagi tenang. Soalnya kalau misalnya siang, itu kita lagi mungkin lagi beraktivitas segala macam. Kecuali dia bisa konsisten ya mempertahankan alfa itu terus ya. Nah, itu biasanya jam-jam 1 malam ke bawah lah. Waktu-waktu hening. Waktu-waktu hening. Jadi jangan jangan di jalan lalu kita ingin melepaskan itu kan. Nah, itu seperti mau tidur gitu. Mau tidur, bangun tidur. Makanya bangun tidur itu ya sepertiga malam kita kita tidur dulu jam 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 9 jam 10 lah. Terbangun jam 3 lalu kita wudhu, kita sholat, kita beribadah, kita berdoa di situ kan sambil kita mensyukuri nikmat-nikmat kita. Dan sambil tadi metode tadi melepaskan itu. Kalau hari ini kita punya kebencian dengan orang, kita lepaskan. Jangan sampai kebencian itu bertahan sampai besok. Kalau hari tadi tadi siangnya kita punya masalah dengan teman atau dengan keluarga, ya lepaskan. Gitu. Jangan jangan dibawa berlarut-larut. Itu jadi jam-jam kontemplasi ya, jam-jam meditatif itu ya sekitar sepertiga malam itu ketika lagi tenang itu. Nah, kalau kita bisa tenang, nah, ada gelombang namanya theta ya. Theta itu kan intuisi ketika kita bisa dalam keadaan mimpi ya. Di bawahnya lagi ada namanya delta. Delta itu tidur tanpa sadar ya. Jadi tanpa gerasa gerusuk tenang gitu tidur. Tidur yang berkualitas. Nah, itu biasanya ntar awet muda itu. Jadi kalau orang-orang yang sering meditasi itu bisa tidurnya kan nyenyak. Tapi kalau orang yang sering marah, orang yang sering dendam, orang yang sering punya masalah sama orang itu bisa tidurnya nggak nyenyak, mimpinya buruk terus. Siapa nih Ute Ahmad? Kenapa kita suka overthinking ketika larut malam? Ya itu. Jadi kita memang kenapa orang begadang itu kan sering masuk angin ya. Tapi kalau saya pribadi, saya orang ini juga suka begadang sih. Suka begadang. Memang sebenarnya waktu-waktu begadang itu ya kita sebaiknya tidak mikir keras-keras gitu. Bisa kita nulis atau kita merenung, ya kan? Jadi lakukan hal-hal yang rileks. Jangan mikirin pekerjaan di waktu-waktu tengah malam itu jangan dipikirin begitu karena nanti besoknya kita akan mengalami stres jadi badan sakit-sakit, badan pegal-pegal. Misalnya sudah seminggu ini nih saya tidur sekitar 3,5 jam, 4 jam ya. Mungkin ada yang bilang ini orang jam segini belum bangun. Padahal saya baru baru tidur itu. Baru tidur jam 6 setengah 7 saya baru tidur setengah 7 pagi.
lalu bangun lagi setengah 9. Tapi tidak merasakan masuk angin, tidak dikerokin gitu kan. Biasanya kan saya kalau tidur di bawah 8 jam itu atau 5 jam itu ya itu badan pegal-pegal. Tapi setelah saya menerapkan itu konsep pikiran gelombang alfa itu, pikiran harus tetap tenang dan selalu berada di vibrasi tinggi. Dan kalau misalnya mulai masuk vibrasi rendah dengan tiba-tiba ada bikin orang yang bikin gondok, ya saya diam dulu lalu saya lepaskan dulu. Jadi saya nggak mau membawa beban, membawa tidur itu kemarahan, tidak mau membawa tidur rasa kesel gitu sama orang gitu. Itu tidak mau saya bawa tidur. Jadi saya lepaskan dulu baru saya tidur. Seperti itu. Gitu juga ketika bangun, ya kita lepaskan lagi, kita afirmasi yang positif, bersyukur gitu. Nah itu ntar overthinking hilang sendiri. Tapi walaupun overthinking itu sebenarnya kalau dikelola bagus. Kalau dikelola bagus. Contohnya kayak kita mau pergi pergi jauh gitu kan. Berarti kan butuh perbekalan, butuh baju yang cukup. Karena kita punya overthinking ya kita jadi lebih detail kan, lebih teliti kan. Tapi kalau kita hidupnya santai-santai aja, gitu, tenang-tenang aja, ntar ada aja yang ketinggalan gitu kan. Jadi overthinking itu kalau dikelola ya bagus. Tapi kalau tidak dikelola justru itu bisa membahayakan kita. Jadi semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya lah. Kak, kena mau nanya yang tadi, bagaimana cara melogikan, menetralkan belief system negatif. Jadi sesuatu yang sudah diendapkan kita begitu lama, itu bisa bisa kita hilangkan dengan, ini nggak benar nih, ini salah nih, dengan logika begitu. Jadi maksudnya kita gunakan pikiran. Jadi jangan kita terbawa perasaan. Tadi sudah saya bilang kan gini, misalnya gini, eh, coba Mbak siapa tadi Riri ya, lihat tangannya Mbak Riri, lihat tangannya Mbak Riri. Lalu sadari Mbak melihat tangan Mbak. Nah itu ketika Mbak mampu menyadari tangan itu ada, Mbak sadari, oh ternyata kita ini dengan tangan ini sesuatu yang terpisah. Kemudian kita sadari tubuh kita coba, kita sadari tangan kaki semua tubuh kita. Ternyata bisa. Jadi berarti kita ini bukan tubuh kita ini. Nah sekarang kita coba yakini keyakinan kita yang buruk apa misalnya. Keluarga kita nggak benar, keluarga kita jahat. Coba munculkan keyakinan itu. Munculkan keyakinan itu di perasaan kita. Ketika sudah dimunculkan, coba sadari, perhatikan, sadari perasaan itu. Nah, ternyata bisa kita menyadari perasaan itu. Jadi kita bisa melihat, menyadari keberadaan perasaan itu bisa kita lihat. Nah, lalu kita logikakan bahwa sebenarnya perasaan ini bukan diri kita, gitu. Kenapa dia ada di diri kita? Seharusnya dia tidak ada di diri kita. Kita harus muncul, baru situ kita munculkan keyakinan baru. Kita munculkan keyakinan baru lewat pikiran kita, lalu kita lepaskan itu. Setelah kita lepaskan, pakai batin aja, pakai batin, lepaskan. Lalu yang masuk di pikiran kita seharusnya kita berpikir seperti ini. Masuk dia, masukkan, endapkan. Kayak bisa bilang, ada yang bilang meyakini bahwa eh, matematika susah gitu. Nah, perasaan itu muncul. Ya udah kita munculkan aja perasaan matematika susah. Lalu kita muncul logika kita, enggak matematika itu gampang kok. Mungkin bagi orang lain susah, bagi saya enggak. Kita pikiran itu sudah muncul. Nah, kita sadari itu dulu perasaan itu. Kita buang. Baru dimasuk. Masukkan yang keyakinan yang sudah kita logik, kita atur dalam pikiran kita tadi. Jadi sebenarnya tinggal permainan ini aja, permainan pikiran dan ini. Nggak usah pakai mantra-mantra. Ute Ahmad. Saya sering diejek teman, tapi saya selalu cuek dengan kata-katanya dan fokus dengan yang saya lakukan dan mengabaikannya. Karena kalau saya dengarkan, pasti sakit. Nah iya benar, itu kalau kita salah satu caranya ya, jangan didengarkan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur mendengarkan, gitu, sudah terlanjur mendengarkan, terus memunculkan emosi di diri kita, sakit hati itu ya, ya udah, sakit hati itu jangan dilawan. Sakit hati itu jangan dilawan, rasakan aja itu. Biarkan dia masuk ke dalam diri kita. Nah, setelah dia masuk ke dalam diri kita, rasa sakit hati itu. Kemudian kita sadari rasa sakit hati itu. Nah,
sudah rasa sakit hati itu, kira-kira kita katakan bahwa ini nggak penting ada di diri saya, perasaan ini nggak penting ada di diri saya, gitu. Baru kita lepaskan, gitu. Kalaupun kita menjauhi dia, tapi kalau masih masih terngiang-ngiang di pikiran kita, atau kita masih memendam kemarahan atas perkataan dia, ya, kita menjauhi dia pun nggak ada gunanya, gitu. Kita harus diri kita dulu, kita keluarkan dulu energi itu, emosi negatif itu kita keluarkan dulu, baru kita bisa menjauh dari dia tuh dengan nyaman juga. Ada dia atau tidak ada dia tuh tetap nyaman. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja ya. Ya bisa, Salim dihentikan recordnya.